wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah hudur Bapak Ibu sekalian yang kami hormati dan insyaallah dirahmati Allah. Kali ini akan kami sampaikan materi tentang saksi yang jujur di hadapan Allah. Saksi yang jujur di hadapan Allah. Berdasarkan firman Allah surat Yasin ayat 65. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu bima kanu yaksibun. Pada hari itu, pada hari kiamat nanti, mulut-mulut kita ditutup, dikunci, dan akan berbicara tangan-tangan kita dan kaki kita apa yang pernah dilakukan waktu hidup di dunia. Jadi tangan, kaki itu akan menjadi saksi. Oleh karena itu anggota tubuh kita diperintahkan ku anfusakum, jagalah dirimu. Anggota badan kita apa? Di samping kaki dan tangan ada mata, ada telinga, ada hati, ada perut. Itu dijaga. Dan mereka jujur tidak akan. Maka bagaimana ku anfusakum, menjagaku mata kita, karena mata kita nanti inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kan mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati akan dimintai pertanggungjawabannya. Agar mata kita nanti bersaksi yang benar, kita harus mulai menjaga hudul basar, menutup mata dalam arti terutama pandangan antara lain jenis. Kalau pandangan itu menimbulkan syahwat dan kemudian melakukan yang tidak baik, maka itu menjadi dosa. Tadi pandangan mata untuk melihat keindahan alam, kemudian kenikmatan subhanallah, waktu tengah malam bangun melihat keagungan langit yang teman itu, maka itu kemudian baca subhanallah ma khalaqta hadza batila, sungguh ciptaan Allah itu demikian. Penjelasan melihat yang lebih bagus kemudian justru memuji Allah, maka itu akan menjadi saksi yang baik. Demikian mulut juga selalu jaga, fal yakul khairan aw liyasmut, sehingga kita usahakan mulut kita itu nanti menjadi saksi yang baik. Paling tidak selalu kita baca zikir, sehingga ada zikir yang sudah terkenal oleh hadis Nabi, khafifatani fil lisan tsaqilatani fil mizan, subhanallah wa bihamdi subhanallah nazim. Ucapan subhanallah wa bihamdi subhanallah wa subhanallah nazim itu mudah lesan, ringan lesan ucapan, tetapi ternyata timbangannya berat. Timbangan seperti apa? Ya kita serahkan kepada Allah, wallahu alam. Tidak kita membayangkan timbangan seperti timbangan di barang-barang di apa dacin, apa kuintal, itu tidak. Tetapi timbangan di sisi Allah itu adalah zikir dalam rangka memuji Allah. Oleh karena itu lesan juga sana. Kemudian telinga kita, bagaimana kalau kita mendengar perkataan-perkataan yang dulu suka menggunjing, padahal kita mesti mendengar.
teman kita, menggunjing teman kita, menggibah, supaya telinga kita tidak kemudian larut dalam dosa, maka segera kita istighfar. Maka tepat sekali kalau panjenengan sholat ini kurang khusyuk, maka diperintahkan untuk begitu salam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kemudian istighfar astagfirullahaladzim. Yang komit adalah astagfirullahaladzim aladzim wal khairul qayyum wa atubu ilaih. Minimal astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kulo yakin kalau panjenengan sami termasuk saya sendiri, kalau begitu sholat mesti terus ingat macam-macam. Apa ingat pekerjaan, apa ingat akan makan, apa ingat akan bertemu, perjalanannya. Maka Rasulullah memberikan bimbingan kepada kita, jangan lupa begitu salam terus istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Karena semua anggota badan kita akan menjadi saksi, termasuk hati kita menjadi saksi. Rasa dengki, rasa ujub, rasa sum'ah itu dari hati tidak nampak. Kalau panjenengan berbuat baik, menolong orang, tapi biar dipuji, biar kenal, maka pahalanya menjadi hilang. Sehingga terkenal ada hadis, orang yang hebat dalam berjuang mati di medan perang, tetapi dia niatnya perang itu biar nanti terkenal sebagai pahlawan, dan akhirnya orang itu tidak masuk surga tapi masuk neraka karena niatnya bukan karena Allah, tetapi biar dapat gelar pahlawan. Gelarnya dapat, tetapi ridho Allah tidak dapat. Orang yang ahli sedekah biar terkenal dermawan, mestinya niatnya baik untuk membangun masjid atau menolong fakir miskin, tapi niatnya tadi ingin mendapat pujian manusia, maka di sisi Allah kemudian, nah saksi hati ini yang ngerti hanya Allah sendiri. Oleh karena itu kita selalu bisa meluruskan niat. Juga ada ilmuwan, apakah profesor, apa doktor, apa kiai, apa ustadz, niatnya dakwah tadi bukan karena Allah, tetapi karena yang lainnya, justru maka akan menjeblos dirinya pada, maka perlu ku anfusakum, jagalah dirimu. Bahkan yang menarik Bapak Ibu sekalian, terutama bulan Rajab ini, bulan yang dimuliakan, amalan-amalan dilipat gandakan. Tapi sebaliknya, kalau berbuat buruk, dosa ya akan dilipat gandakan siksanya. Al-Quran nanti akan membela kita. Panjenengan maca Quran, maka Quran itu akan membela. Ya Allah, ini hambamu selalu mencintai aku, selalu membaca. Maka Al-Quran juga akan membela. Bahkan termasuk puasa. Maka bulan Rajab ini bagus kalau panjenengan puasa sunat. Minimal puasa Senin Kemis. Senin dan Kemis 1 bulan paling tidak sudah 8 hari. Nah, memang ada hadis keutamaan, tapi yang jelas itu yang tidak ada ikhtilaf, tidak ada perbedaan, pertentangan. Walaupun ada yang berpendapat hadis dhaif tidak apa karena untuk di fadhilil amal. Ya, tapi ada yang pula kalau dhaif ya tidak usah dipakai. Nah, kalau Senin Kemis kan tidak ada ikhtilaf, tidak ada perbedaan. Dan itu kalau 1 bulan Rajab ini kita lakukan Senin dan Kamis ya sudah 8 hari. Oleh karena itu, sebagaimana tadi pagi saya sampaikan, maka perbuatan buruk itu akan dihapus kalau kita diampuni. Tetapi perbuatan baik itu kalau niatnya tidak lurus, nantinya jadi juga. Oleh karena itu kita mohon kepada Allah, yaitu 3 doa yang insya Allah panjenengan sudah hafal. Pertama, mohon Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau akhir hayat yang bagus. Jadi
waj'alil mauta rohatan li min kulli syarrin. Ya Allah, jadikanlah matiku nanti terbebas dari dosa, terbebas dari waj'alil mauta rohatan li min kulli syarrin. Atau doa Allah marzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku tobat nasuha, tobat yang tuntas sebelum mati. Jadi kalau kita berbuat salah yang kemudian diampuni, maka kita termasuk selamat. Maka kita dalam beragama ini, monggo kita juga selalu mohon kepada Allah. Walaupun kita sudah berusaha, namun kadang-kadang yang namanya lupa, namanya salah, itu kadang-kadang menimpa pada kita. Kita mohon agar tetap istiqomah, tetap hati kita dalam beragama. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, mantapkanlah hatiku, teguhkan hatiku kepada agamamu. Jadi doa ini monggo. Nah, karena itu juga kita mohon waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin. Ya Allah, jadikanlah hidupku ini tambah umur, tambah kebaikannya. Dan di samping kita berusaha, tapi tetap kita mohon pada Allah agar apa yang kita lakukan selalu mendapatkan bimbingan dan dapat hidayahnya. Karena itu sekali lagi mari kita jaga anggota kita ini, karena nanti akan menjadi saksi yang jujur, tidak akan bisa protes. Walaupun mulut protes, tapi tetap akan mengatakan, "Rak, aku dhisik jam sekian di sini, tanganku nggung ini." Jadi kita juga sangat prihatin ada berita anak SMP dibunuh di Sukoharjo. Ternyata yang membunuh itu adalah orang yang gara-gara lewat HP ternyata berbuat mesum, dibayar 300.000 dan akhirnya sudah tertangkap di Sidoarjo di Jawa Timur. Jadi ini satu contoh bahwa ternyata hal semacam ini perlu kita perhatikan. Maka untuk diri kita sendiri, mohon agar nanti kita sampai saat ajalnya kita termasuk husnul khotimah dan telah diampuni dosa-dosa kita, telah dapat tobat. Oleh karena itu kita mohon agar tetap teguh dalam beragama Islam. Demikian, semoga kita senantiasa berusaha untuk dapat melakukan yang sebaik-baiknya, dan semoga anggota badan kita yang menjadi saksi nanti sudah kita persiapkan akan menyaksikan kebaikan-kebaikan teramal soleh yang diikuti dengan niat yang ikhlas dan senantiasa mohon ridha Allah SWT. Terima kasih atas perhatiannya, dan mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.